anak-anakku semuanya, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 2 Kebersamaan dalam Keberagaman dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materinya adalah indera pendengaran. Manusia dapat mendengar bunyi karena memiliki indera pendengaran. Apa indera pendengaran manusia? Indera pendengaran manusia adalah telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga atau liang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa, kecuali pada ujung paling bawah, yaitu pada cuping telinga tersusun dari lemak. Sedangkan lubang telinga atau liang telinga berfungsi untuk menjaga udara di dalam agar tetap hangat dan lembab. Lubang telinga menghasilkan minyak serumen yang dihasilkan oleh kelenjar seruminosa yang berperan menjaga agar permukaan saluran telinga luar dan gendang telinga tidak kering. Lubang atau liang telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda asing tidak masuk. Telinga bagian tengah tersusun dari gendang telinga atau membran timfani, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Gendang telinga atau membran timfani berupa selaput tipis yang berfungsi untuk menerima getaran suara. Apabila ada rangsang suara mengenai bagian ini, maka akan bergetar. Tulang-tulang pendengaran terdiri atas 3, yaitu tulang martil atau meulus, tulang landasan atau incus, dan tulang samurdi atau stapes. Ketiga tulang tersebut saling berhubungan melalui sendi dan berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju ke rongga telinga bagian dalam. Sedangkan saluran eustasius adalah saluran yang menghubungkan telinga bagian tengah dengan faring. Saluran ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara pada telinga luar dengan telinga tengah. Telinga bagian dalam terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, saluran gelung atau canalis semisirkunalis. Yang kedua, vestibulum, dan yang ketiga adalah rumah siput atau cochlea. Canalis semisirkunalis merupakan saluran tengah atau saluran setengah lingkaran yang berjumlah 3 buah. Saluran ini tersusun atas sakulus saling tegak lurus pada sudutnya dan terdapat pada tulang pelipis. Canalis semisirkunalis berfungsi sebagai reseptor gravitasi. Canalis semisirkunalis mempunyai dasar yang menghubung atau dasar yang menggembung yang disebut dengan ampula. Vestibulum atau membran vestibulum terdiri atas sakula dan urtikula yang berupa kantong dan dilapisi oleh sel-sel rambut dan silia. Di dalam sakula dan urtikula terdapat cairan limfa, dan di dalam dindingnya masing-masing memiliki sel reseptor yang disebut dengan makula. Kristal kapur tersebar di antara rambut-rambut dalam makula yang disebut dengan otolit. Otolit dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan rumah siput atau cochlea pada bagian ini merupakan alat pendengaran yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalam cochlea terdapat korti yang berfungsi untuk menerima getaran suara. Bagaimana mekanisme kinerja telinga?
sehingga telinga dapat mendengar, yaitu daun telinga berfungsi sebagai corong untuk mengumpulkan bunyi. Bunyi yang dikumpulkan masuk ke dalam lubang telinga, dan getaran telinga atau bunyi yang diterima oleh lubang telinga akan mencapai gendang telinga. Ketika getaran mencapai gendang telinga, maka akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, tingkap jorong dan rumah siput ikut bergetar. Dengan demikian, kita bisa mendengar bunyi. Telinga atau indera pendengaran memiliki beberapa jenis penyakit atau gangguan. Apa sajakah gangguannya? Yang pertama adalah otitis eksterna. Otitis eksterna adalah peradangan pada telinga luar. Gangguan ini biasanya terjadi jika telinga sering kemasukan air, misalnya ketika kita sedang berenang. Yang kedua adalah otitis media, merupakan gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Yang ketiga, otitis interna. Pada infeksi otitis interna, telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada telinga ini dapat terjadi akibat otitis media yang tidak diobati dan infeksi virus atau bakteri di telinga. Yang keempat, gendang telinga pecah. Yang kelima, telinga berdenging atau tinnitus. Yang keenam, kolestatoma atau gangguan pada telinga yang disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Yang ketujuh, otosklerosis atau gangguan pada telinga yang disebabkan oleh tulang-tulang pendengaran di dalam telinga tengah menjadi kaku sehingga tidak dapat bergerak dengan baik. Untuk menghindari penyakit atau gangguan telinga, maka kita harus merawat telinga kita. Bagaimana cara merawat telinga dengan baik? Yang pertama adalah bersihkan telinga dengan cara yang benar. Yang kedua, lindungi telinga kita dari suara yang keras. Dan yang ketiga, jaga telinga kamu agar tetap kering. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Sekian penjelasan untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.